Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti Geraleko yang berada di rumah karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kabar Jambi edisi Minggu 7 Juli 2024. Benarnya lah, biasanya kalau edisi kok hari Sabtu je kini kok hari Minggu. Minggu lah pula. Yo, karena kita ada wajah baru dari Berkabar Jambi ko ya, programnya jadwal baru, tapi jangan penyiar baru, kaget kita nak nyang lagi. Iyo. Nah, memang biasanya hari Sabtu cuma 30 menit. Nah, kini kok kan kita dengar-dengar itu kanti-kanti kita kok banyak yang request nak panjangilah Berkabar tu jadi sejam. 7 nak kita kok ya? Iya, 7 lah. Nah, demi kanti-kanti kita yang tersayang kok kita kabari lah jadi sejam Berkabar Jambi ko. Jadi setiap hari Minggu ko mulai jam 2 siang sampai jam 3 siang. Biasanya kan kemarin hari Sabtu setengah 2 sampai jam 2 be. Kini kok dari jam 2 sampai jam 3. Jadi juga kabarnya lebih banyak lagi dak ramai yo. Nah, ngomong-ngomong tentang yang baru-baru kok juga kita kok nak nyambut tahun baru Islam juga ya kan. Nah, kalau di Masjid Umar Rahmat tu ada giat dak? Ada kemarin Pau Yobo. Oh, Pau Yobo. Ada lomba lagi, lomba azan. Ikut? Lomba ndak. Kenapa? Saya kok lagi gedang lah. Oh, lagi gedang. Jadi budak kecil ya, budak-budak. Sama di rumah saya tuh masjidnya dari minggu kemarin banyaknya lomba azan, lomba ayat pendek, lomba salat berjamaah, lomba cerdas cermat tentang Islam. Biasa juga sama lah pawai obor, tapi saya tak ikut juga. Betul. Iya, cukup kita dukungnya baiklah yang mana menangnya, yang mana untuk apa namanya nontonnya be, pemeriahnya baik. Iya, meramaikannya. Nah, selain tu ramah hari ko kita tanggal 7 Juli ko diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Jadi sebagai bentuk apresiasi kita juga kepada pustakawan yang sudah menunaikan tugasnya dengan baik sehingga perpustakaan kita kok lebih inovatif lagi. Suka rahmah ke perpustakaan? Suka. Saya ngadem di situ. Oh, ngadem baik. Baca lah buku juga. Yang penting sana ramai kan be. Boleh. Nah, untuk kanti-kanti juga supaya minat baca kita lebih ditingkatkan lagi, literasi kita lebih ditingkatkan lagi, juga bisa mengunjungi perpustakaan yang ada di Kota Jambi. Nah, aku banyaknya yang baru-baru ya tadi tentang Berkabar juga baru. Mungkin kanti-kanti kita juga tak sabar kok ada kabar apa be hari ko ramai kita kasih. Nah, banyak. Salah seko tol Bayung Lencel tempino terhambat pembebasan lahan. Kanti-kanti juga pemerintah kabupaten bakal tindak tegas ASN yang terlibat judi online. Nah, selanjutnya bantuan dana partai politik tahun 2024 iko mencapai 1,3 miliar. Bagaimana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Karani Utari, Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, mengawali berita kita pada siang ini tekan-kanti Manggala Agni daerah operasi Salko Sumatera 13 petakan daerah rawan karhutlah di beberapa kecamatan desa, terutama wilayah lahan gambut. Saat musim kemarau, ada kecenderungan masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Lebih dari 99% kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat kesengajaan baik yang dilakukan perorangan maupun koperasi. Sementara 1% sisoi diakibatkan faktor alam seperti cuaca ekstrim dan sebagainya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Salko Sumatera 13 Muhammad Hakim mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah, pihaknya telah memetakan sejumlah desa dan kecamatan yang rawan karhutlah, terutama wilayah lahan gambut. Meski pada musim kemarau, tahun iko sejumlah wilayah Kabupaten Sawalangun masih diguyur hujan, namun ancaman karhutlah masih terjadi di sejumlah desa dan kecamatan. Kalau desa itu relatif dinamis, tetapi kita tekankan kalau untuk hotspot, data-data hotspot, biasanya itu Madiangin, Pau, Batin 8. Termasuk juga Sarolangun, karena Sarolangun kita anggap rawan karena kita punya gambut dengan air hitam, dengan Pau yang punya gambut. Itu yang kita carekan di situ, karena gambut itu kalau sudah terbakar tidak sebentar penanganannya. Gitu. Muhammad Hakim terus mendorong agar supaya pembinaan di desa-desa yang memiliki area lahan gambut sebagai upaya pencegahan dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Besar juga persentase orang Maya, 90% itu kan akibat kesengajaan, cuma 1% faktor alam. Nah, jadi kanti-kanti yang nak buka lahan tu janganlah dibakar, apalagi dengan gambut. Kenapa? Kaki kalau terbakar meluas susah kita nak madami yo kan. Jadi kalau sebaiknya tu kalau buka lahan yo jangan dibakar. Biasa juga dia sembarangan habis merokok tu bang puntungnya. Karena bisa nyebabi kebakaran. Ingat dah ramai waktu yang kebakaran luasnya nanti kita sampai bermasker lama. Yo, kabut asap tebal benar lah. Mengean saya buat yo. Bermasker terus ke sekolah, tempat kerja. Nah itu kanti-kanti. Jadi dampak itu dari dampak kecil kita merasa kecil lah. Untuk rokok sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan. Terus juga buka lahan tadi dan cara dibakar. Dampak itu luasnya lah. Sampai kita tadi tu tahun-tahun sebelumnya tu kan sampai bermasker karena asap kabut tebal. Bikin apa lagi? Gangguan pernapasan juga, ke kesehatan lagi. Terus belum lagi upaya dari pemerintah kita untuk madami faktor ekonomi lagi. Jadi merambah do kanti-kanti. Nah, selain itu kanti-kanti di musim kemarau selain kita antisipasi dengan kahutlah, ternyata sejumlah penyakit juga biasanya muncul macam diare hingga heat stroke. Nah, untuk nyegah ancaman penyakit iko, masyarakat diminta untuk gunakan masker pada beraktivitas di luar ruangan. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi lah masuki musim kemarau. Udara yang kering dan berdebu pas musim kemarau bikin sejumlah penyakit rentan nyerang badan. Tak cuma iritasi mata, cuaca panas dan berdebu juga menyebabkan dehidrasi, diare, heat stroke dan infeksi saluran napas atas. Untuk cegah ancaman penyakit iko, masyarakat diimbau untuk gunakan masker pas beraktivitas di luar ruangan. Kalau penyakit iko tidak bisa ditangani dengan benar, maka rentan menyebabkan komplikasi lanjut. Sarana untuk mengantisipasi peningkatan kasus waspadaan kemarau itu terjaga dengan baik dan obat-obatan yang ada hubungannya dengan penanganan kasus-kasus ini juga tersedia dengan cukup. Dan kemarau tentu kelompok-kelompok yang rentan ada bayi, balita dan lansia itu populasi yang rentan terkait dengan peningkatan kasus-kasus ini. Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, masyarakat juga diimbau untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, jadi selama aku benar saya kau pakai masker ke mana-mana, nak pergi ke mall tu pakai masker, nak pergi ketemu doi pakai masker. Kenapa? Karena saya kadang tu belum make up. Panasan juga. Dan ternyata ada manfaatnya juga saya pakai masker ya, karena untuk mengurangi terkena hijau tadi, penyakit-penyakit yang muncul pas musim kemarau kok Rahma ya. Nah, selain kita pakai masker, sebaiknya apa lagi sih yang harus kita lakukan Rahma? Nah, kita kok harus jaga kesehatan. Saya kok minum air. Makan buah, makan sayur. Selama kau sayur makan hati. Oh no, bahaya. Jangan banyak-banyak. Dan banyak-banyak, dikit-dikit bayar. Malah jadi penyakit makan hati tu. Nah, tu ganti-ganti. Jadi di musim panas kau juga tetap jaga kesehatan. Banyak minum air. Pas beraktivitas di luar ruangan, bolehlah pakai masker juga. Nah, berita selanjutnya kanti sejumlah desa di Kabupaten Tebo mulai memasuki musim tanam. Pemerintah Kabupaten Tebo Iko memberi target untuk menanam 2 kali dalam setahun. Sejumlah petani di Kabupaten Tebo pada bulan Juli 2024 iko lah mulai memasuki musim tanam, bahkan semayan padi pada sawah pun lah disiapkan petani. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tebo, Ziadi mengakui bulan iko merupakan musim tanam pertama yang dilakukan petani di Kabupaten Tebo setelah sebelumnya dilanda bencana banjir besar pada awal tahun. Untuk tahun 2024 iko, Kabupaten Tebo menerima bantuan benih dari pemerintah pusat untuk 1.000 hektar, ditambah 350 hektar serta tusip 2.025 hektar. Dalam waktu dekat, kontrak tusip bakal selesai, benih bakal langsung didropin ke petani untuk tanam pada bulan Agustus dan September. Baru yang dapat untuk 1.000 hektar, ditambah dengan opla 315 hektar ditambah dengan tusip 2025 hektar. Sementara itu, Kabupaten Tebo minta kepada petani untuk menanam pada tahun iko sebanyak 2 kali. Pasalnya saat iko Indonesia sedang darurat pangan sehingga petani di seluruh daerah diinstruksikan untuk turun ke sawah. Intizam TVRI Jambi melaporkan.
Oh ternyata itu sekarang kita kan lagi darurat pangan Betul. ramai. Jadi juga selain petani, kayaknya kita sebagai masyarakat juga harus ambil tindakan juga untuk nanam. Misalnya apa yang bisa kita tanam, Yo. macam padi mungkin agak susah lah. Susah. Kalau bisa belajar boleh, kalau nanam padi depan rumah kalau bisa kira-kira. Ndak hidup, ndak mati kalau Oh, saya lah pernah ya? megang Kalau awak megangnya, Yo. tapi saya pernah menanam. Nanam apa tuh? Tanam ubi, Oh, no. tak perlu dibaca. Karena tanam ubi mudah kan, Betul lah batang pula. ubi kita patahi kita cocok di tanah jadi dok kan. Yo, Pucuk betul kaki pula. bisa kita masak, ubi bisa kita rebus, kita makan kenyang. Nah, jadi Betul. kita juga sebagai masyarakat tuh juga terlihat aktif juga lah untuk nanam pangan. Betul. Apalagi tadi kata Eko, kita mungkin krisis pangan di Indonesia. Terus juga kalau misalnya dekat dengan hari perayaan kayak cabai mahal, bawang mahal, boleh kita sebagai masyarakat kok nanam juga di Betul. rumah. Pot-pot mak tuh kembangnya, tapi jangan diganti, beli pot lain kayak gimana dia. Merutuk gitu ya. Merotok dia Iya. mana bunganya jadi cabai. Gitu. Nah, ganti-ganti selesai jeda yang bagi kau, kami masih akan balik hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya Di antaranya Polres Moro Jambi ringkus 6 pelaku penyalahgunaan narkoba. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Bekawal Jambi. Kita beralih pula Kanti ke berita selanjutnya. PJ Bupati Raden Najmi bakal menindak tegas bagi ASN yang terlibat praktek judi online. Pada saat itu Pemkab Moro Jambi masih mempelajari sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terlibat judi online. Marae judi online saat itu turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Pejabat Bupati Raden Najmi bakal memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Moro Jambi yang terlibat dalam praktek judi online. Raden Najmi masih melihat peraturan yang pantas dikenakan bagi ASN yang terlibat judi online. Raden Najmi mengakui ada indikasi aparatur sipil negara yang terlibat judi online. Menindaklanjuti indikasi tersebut, Raden Najmi bersama Sekda dan Inspektorat telah menggelar rapat untuk mencari data siapa BASN yang terlibat praktik judi online IKO. Raden Najmi menilai selain merugikan diri sendiri, judi online juga dapat memperburuk perekonomian keluarga dan mempengaruhi kinerja ASN. Indikasinya ada, makanya tadi saya panggil Pak Sekda sama Inspektur untuk coba selidiki. Jadi kita cari data dulu, dari data ada baru kita bergerak nanti. Tapi kalau sanksi pasti ada. Raden Najmi mengimbau masyarakat agar tidak tergiur judi online. Selain berdampak buruk pada ekonomi, judi online juga berpengaruh pada tindakan kriminal. Azam Afnan, TVR Jambi melaporkan. Nah betulnya lah kan, judi online kok muat kita saru be. kenapa? Macam kawan saya di rumah tu dak, di Yo. rumahnya, dekat rumah. Dekat rumah ya. Yo. Orang tu dak Yo. dia leko lah main judi online. Yo. Awalnya menang terus, banyak yang lah duit tu dak. Akhirnya apa? Tegok hogok di rumah tu habis duit teh. Tidak menang lagi sekali Tak telah ada. menangnya. Iya. Oh, itulah tadi karena kecanduan jadinya yo. Betul. Ngasuh menang sekali, ikut lagi kalah. Kaget kayak oh menang lagi kau nyoba terus Betul. gitu macam tu Iya. berarti yo. Tu hati-hati apalagi tadi terkait kabar bagi ASN yang main judi online tu kena sanksi dari Pemkapnya. Tadi kata Pak PJ tadi tu yo, judi online tu juga bikin ekonomi sulit, terus juga bisa bikin tindakan kriminal. Kenapa? Karena misalnya duk tadi kalau kecanduan, duit dak atik, mau pikirnya macam mana nyari duit instan yo, melakukanlah tindak kriminal. Mali. Macam tu lah. Yo. Jadi usahakan kita kok janganlah macam itu main judi online tu yang baik-baik bela yo. Selain tu juga kanti-kanti, jangan juga kita kecanduan narkoba. Nah, macam yang kabar selanjutnya kanti-kanti, Polres Moro Jambi ngamani 6 pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari 6 pelaku itu kanti-kanti, sikok di antaranya merupakan bandar narkotika. Narkoba Polres Moro Jambi menangkap 6 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan sikok di antaranya merupakan bandar. Penangkapan 6 pelaku itu berdasarkan pengembangan peredaran narkotika di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar dan Desa Kasang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Selain mengamani pelaku,
Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 98,5 gram sabu senilai Rp128.050.000 dan 64 butir pil ekstasi yang dikonversikan dalam bentuk duit senilai Rp19.200.000 dalam operasi kurun waktu Juni lalu. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari penangkapan terhadap pemakai, kemudian oleh penyidik dari Satreskrim Polres Jambi mengembangkan dapatlah kurirnya yang memberikan kepada pemakai tersebut. Kemudian dikembangkan lagi sehingga didapatkan bandarnya dan dari bandarnya didapatkan barang bukti yang sebanyak ini. Selain dilarut dengan air yang dicampur deterjen, barang bukti narkoba juga dimusnahkan dengan cara di blender. Pemusnahan barang bukti narkoba itu disaksikan oleh para pelaku yang terdiri dari 2 cewek dan 4 cowok. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya Robi, ngerinya dengar 20 tahun kurungan penjara karena tadi tuh konsumsi narkoba. Nah, kanti-kanti janganlah yang aneh-aneh macam tu narkoba pula tadi judi online juga yang lah kecanduannya mana kecanduan nonton Bekaba Jambi ya dak ya nah ada kami kok padahal gabut konsumsi narkoba mending nonton Bekaba Jambi kita dapat info dapat kabar yang baru-baru seputaran di Provinsi Jambi apalagi narkoba tu juga dak bagus juga untuk otak kita ke depannya sama juga tadi sama kayak kecanduan tadi dengan judi online tu dak ya juga memperburuk kondisi ekonomi belinya mahal harga itu dak mahal tadi tu nyitonya berapa totalnya tadi tu apalagi kecil halus cuma mahal kan nah mending duit untuk yang lain kanti-kanti yo nah apa lagi kabar kita Rama Nah, berita selanjutnya kanti-kanti tim Ditres Narkoba Polda Jambi mengagalkan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Polisi mengamankan 2 pelaku beserta 4 kg sabu dan 19 ribuan pil ekstasi. TKP depan PJR Mekarjaya, Pak. Tim Ditres Narkoba Polda Jambi meringkus 2 pelaku penyelundupan narkoba di wilayah Sumatera. Awalnya polisi menangkap AR di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dari video amatir, diketahui AR membawa 4 bungkus pil ekstasi dan sabu menuju Sumatera Selatan. Saat ditangkap polisi, pelaku berusaha melarikan diri dan menumbur salah seekor truk yang terparkir. Berdasarkan informasi, AR diperintahkan salah seorang napi lapas Sarolangun untuk membawa 18 bungkus sabu dan 5 bungkus pil ekstasi dari Pekanbaru. Sabu tersebut kemudian diserahkan ke AU yang berada di Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ditangkap, polisi menyita 1 bungkus pil ekstasi dari tangan AU. Dari kedua tersangka, polisi menyita 4 kg paket sabu dan 19.895 butir pil ekstasi. Polisi masih mengembangkan kasus Iko dan masih mencari barang bukti lainnya. Dari pengungkapan Iko, polisi berhasil menyelamatkan 19.000 jiwa dari tindak penyalahgunaan narkoba. Kita ada sekitar 4 kg sabu, kemudian 20.000 pil ekstasi. Adapun dasar penyidikan daripada Ditres Narkoba Polda Jambi adalah LPR A 15 bulan 6 tahun 2024, di mana informasi pertama kali diberitahukan masyarakat kepada kami bahwa telah terjadi peredaran narkotika di wilayah Jambi, di mana barang ini dari Pekanbaru. Kedua pelaku kini mendekam di rutan Polda Jambi dan terancam kurungan penjara seumur hidup. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kurungan seumur hidup di penjara. Habis umur di penjara. Daripada habis duit berjajan narkoba enak jajan sebelah bila. Ajak kami ya. Iyo dapat segorobak. Dapat segorobak iyo. Apalagi tadi bukti yang ditangkap tuh itu bisa nyelamati 19.000 jiwa. Ada terbayang saya kalau itu jadi dari Rahma. Banyak generasi penerus bangsa ko yang bakal terdampak dengan penyalahgunaan narkoba tadi. Apalagi kalau tertangkap tadi sebelumnya kena 20 tahun penjara. Nah, yang barusan kok seumur hidup ya Kabi. Nah, itulah kalau kita nak melakukan sesuatu
tu kita ingatlah orang tua kita, keluarga kita yang lah susah payah besar kita, jangan lakukan hal-hal yang negatif. Dak kanti-kanti ya. Nah, Rama, habis ke kita nak iklan dulu apa nak langsung ada kabar lagi kok ha? Iklan dulu. Iklan dulu. Saya mengkelean. Iya. Nah, ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu, kagilah jajan esnya yo. Saya nak nampu kami bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara Bawaslu gencarkan patroli kawal hak pilih. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia duduk nonton Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti memang dengar lagi kita nak ngadokan Pilkada Serentak 2024 dan sudah berbagai tahapan dilakukan oleh KPU di Kabupaten Kota. Nah, di Kabupaten Matahari 537 TPS yang telah dilakukan pemetaan sama KPU-nya berkemungkinan terjadi perubahan karena perubahan itu bakal ditentukan setelah selesainya proses coklit. Tahapan pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih kini masih dilakukan petugas Pantale dengan data langsung ke rumah warga. Bahkan dalam upaya melakukan sinkronisasi data itu, pihak Pantale dituntut untuk benar-benar serius nyocoi data pemilih sesuai domisili yang ada di identitas kependudukan. Komisioner KPU Matahari Henry Handayani mengatakan, hasil pendataan IKO lagi bisa nentui kepastian jumlah TPS untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Berkemungkinan 537 TPS hasil pemetaan KPU bisa berubah. Sesuai regulasi terbaru, jumlah maksimal pemilih di setiap TPS nyampe 600 orang. Untuk jumlah TPS ini kemungkinan untuk berkurang ataupun bertambah, ini ada kemungkinan. Karena memang pada proses ini kan kita proses pencoklian ini kan nanti kan dimungkinkan ada beberapa data yang kita susun. Data tersebut mungkin ada yang tidak memenuhi syarat, mungkin nanti juga akan ada data pemilih baru. Henry Handayani nambahi pelaksanaan coklit bisa terus bergulir selama 1 bulan atau hingga batas akhir penyelesaian yakni pada 24 Juli lagi. Lagi KPU juga bakal buka kesempatan bagi masyarakat melakukan sanggahan kalau belum dilakukan coklit untuk terdaftar sebagai pemilih. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Oh, berarti tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih kok sampai 24 Juli lagi Ramayo. Berarti pantas lah ada orang yang datang ke rumah tu nanya rumah. Jadi untuk nyocoki data kita kok untuk disinkronisasi dan mungkin nanti kalau ada petugas coklit boleh dibantu kasih data yang benar supaya kalau lagi pas pilkada lagi kok enak berjalan aman, lancar, sukses juga nanti dan juga kita mempermudah petugas coklit tadi melakukan tugasnya karena orang tu datang sikok-sikok ke rumah kita. Ya dah, bolehlah kasih minum juga lagi ya. Betulnya lah. Iya. Nah, kita lanjut ke berita lanjutnya kanti-kanti. Petugas Pantale diminta lebih teliti dan cermat dalam melakukan coklit data pemilih pada Pilkada 2024 IKO. Upaya itu dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun potensi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. KPU Provinsi Jambi terus melakukan berbagai tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi serentak pada tahun 2024 IKO. Salah satu pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas Pantale yang saat IKO masih berlangsung. Petugas Pantale diminta lebih teliti dan cermat dalam melakukan pencocokan data penelitian atau coklit data pemilih Pilkada Serentak 2024 IKO. Upaya IKO bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan atau pelanggaran saat pemungutan suara pada 27 November mendatang. Nah, saat coklit, petugas kita yang ada di bawah ya, itu nanti akan meminta kepada pemilih untuk menunjukkan identitas kependudukan. Kalau misalnya namanya sudah sesuai pada form A yang kita berikan ke mereka, maka itu tinggal nanti diberikan tanda sesuai. Kalau tidak sesuai misalnya nama, nanti tinggal dilakukan sesuai. Termasuk juga terkait dengan pemilih-pemilih baru yang belum ada di dalam formulir model A. Coklit data pemilih Pilkada Serentak 2024 IKO dilakukan selama 1 bulan. Petugas Pantale mulai bekerja pada 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Joko TVRI Jambi melaporkan.
Nah, berarti emang petugas coklit tuh juga harus teliti kah, Mayo? Seriusnya lah. Patutlah saya tidak terima. Saya kayaknya tidak teliti, tidak cocok saya tu kagi nama orang siapa saya buat siapa. Nah, tidak cocok data yang ulang lagi gawe semuanya. Dan juga yo ternyata kanti-kanti juga untuk pilkada bentar lagi kan November yo. Untuk kanti-kanti boleh nih yang belum punya KTP ataupun belum punya KTP supaya bisa ngurus dan KTP. bisa menyuapkan hak pilihnya pada pilkada serentak lagi. Karena yo sayanglah kalau tidak dipakai apa lagi yo kan. Apalagi orang umurnya lah 17 Tuhan kanti-kanti buatlah KTP banyak gunanya untuk sama untuk pilkada, untuk daftar sekolah, untuk ke jenjang lebih tinggi kan guna KTP, juga untuk mempermudah kanti-kanti kita yang lagi bertugas untuk melakukan pencoklikan data pemilih ke kanti-kanti. Nah, selanjutnya kabar masih tentang menuju pilkada kanti-kanti. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur gencari patroli kawal hak pilih warga pada pilkada 27 November lagi. Patroli pengawasan kawal hak pilih merupakan tindak lanjut instruksi Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur nak gencari patroli pengawasan kawal hak pilih. Upaya itu dilakukan untuk sosialisasi proses pemutahiran data pemilih kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi mengatakan, patroli pengawasan kawal hak pilih merupakan tindak lanjut instruksi Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih. Kini ada 634 petugas pemutahiran data pemilih Pantale yang lagi melakukan proses coklit dengan datangi rumah ke rumah untuk pemutahiran data pemilih yang tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap desa dan kelurahan itu ada jajaran Bawaslu, yaitu Panwas Kelurahan Desa. Di situ Bapak Ibu ataupun masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jika nantinya Bapak Ibu belum didata atau belum masuk dalam daftar pemilih di pilkada tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada Panwas Kelurahan Desa. Tarmuzi nambahi pihaknya kini lagi fokus melakukan pengawasan ngelekat kepada Pantale untuk mesti pelaksanaan tugasnya memenuhi prosedur yang lah ditetapi. Rencananya, patroli pengawasan kawal hak pilih bakal mulai digencari pada 10 hari jelang berakhirnya tahapan coklit, yakni pada 24 Juli 2024. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Biasanya penyelenggara untuk pilkada lagi yang gencar melakukan berbagai upaya untuk pilkada lagi. Kita sebagai masyarakat juga gencar untuk mendukung sukseskan pilkada serentak 2024. Salah sekali tadi kalau kata Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur tadi tu bagi kanti-kanti kita yang rasa namanya belum masuk dalam daftar pemilih tu boleh ngadukan ke Panwas Kelurahan atau Desa. Nah, Rama apa lagi nih kabar untuk kanti-kanti kita kalau Rama? Nah, masih terkait pilkada kanti-kanti alokasi anggaran dana bantuan partai politik di Kabupaten Sarolangun Iko diproyeksikan hingga akhir tahun Agustus mencapai 1 miliar 300 juta rupiah. Dana bantuan parpol Iko diproyeksikan untuk 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Sarolangun hasil dari pemilu legislatif 2019. Jelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang, pemerintah Kabupaten Sarolangun di tahun 2024 sudah mengalokasikan anggaran bantuan dana banpol untuk 10 partai politik hasil pemilu legislatif tahun 2019 yang memiliki kursi di DPRD Sarolangun, yaitu Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PPP, Nasdem, PKB, Perindo, Gerindra, dan PKS. Kepala Kantor Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Sarolangun, Hudri, mengatakan proses pencairan dana bantuan parpol mekanisme yaitu ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ, penggunaan banpol tahun 2023 dari masing-masing partai, kemudian sudah ada hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan LHP dari BPK RI Perwakilan Jambi tahun 2023. Proses pencairan dana banpol tahun itu masih mengacu dengan hasil perolehan suara partai politik pada tahun 2019, namun berdasarkan konsultasi dengan BPK RI Jambi bakal ada presentasi karena akhir masa jabatan DPRD periode sebelumnya bakal berakhir di akhir Agustus mendatang. Fokus untuk coklit sendiri, di sini kita memastikan
masyarakat itu terdaftar sebagai pemilih, kemudian mencocokkan data tersebut kemudian melalui aplikasi. Penggunaan dana bantuan partai politik sesuai dengan instruksi Kemendagri dibagi dalam 2 kategori. Pertama, 40% untuk dana operasional partai dan 60% untuk pendidikan politik partai politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wih, lumayan juga dananya 1,3 miliar rupiah, tapi memang alokasikannya dibagi-bagi lagi ganti-ganti, dan juga untuk tujuannya juga harus jelas untuk apa, karena lagi juga ada audit, jadi tidak bisa sembarangan untuk menggunakan dananya partai politik itu ramai. Jangan anggap pecik aneh. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kanti tetaplah bersama kami karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain. Di antaranya, Tol Banyulencel Tempino terhambat pembebasan lahan. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti kabar selanjutnya Eko tentang jalan tol. Kanti-kanti mungkin lah nunggu kapan lah saya bisa lewat jalan tol Tempino Banyulencel tuh kan, kalau nak Palembang. Nah, jadi memang diundur kanti-kanti karena tol Banyulencel Tempino seksi 3 ko diprediksi baru bisa digunakan pada Agustus lagi. Hal itu dikarenakan karena ada permasalahan pembebasan lahan yang belum diselesai di lokasi pengerjaan kanti-kanti. Pengajuan proyek jalan tol Banyulencel Tempino seksi 3 hingga kini masih dalam pengajuan petugas BPJN wilayah Jambi. Pengajuan sejumlah infrastruktur tersebut terus dikerjakan petugas untuk cepati penyelesaian jalan tol lintas provinsi. Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, kini proses pengajuan infrastruktur jalan tol lah nyampe 86%. Meskipun ada progres signifikan, tapi target penyelesaian yang dijadwali pada Juni 2024 terpaksa diundur. Diundurnya target penyelesaian infrastruktur jalan tol itu dikarenakan adanya permasalahan pembebasan lahan yang belum diselesai di sejumlah area pengerjaan jalan tol. Pembangunan jalan tol Banyulencel Tempino bakal bantu masyarakat dalam menempuh perjalanan lewat jalur darat. Lagi masyarakat cuma butuh waktu tempuh sekitar 4 jam menuju Provinsi Sumatera Selatan. Asya, TVRI Jambi melaporkan. Wah, mantap, 4 jam tu mah kita Jambi Palembang jalan kaki tu. No, jangan. Bukan menggunakan kendaraan ya tentunya. Karena sebelumnya berapa jam mah kalau dari 9 jam. 9 jam. Wah, itulah. Terasa benar lah. Terasa lagi saya kok kayak Oma Jajopul. Pinggang sakit, kepala maya. Itulah banyak kenoe, masih muda lah banyak kenoe. Itulah. Nah, jadi memang 4 jam mantap tuh bisa balik hari kalau Palembang. Sanggup balik hari? Sanggup lah. Sanggup ya? Iya. Oh, enak lah kalau saya tak sanggup juga, walaupun 4 jam lumayan juga untuk bagi saya. Tapi moga cepatlah pengajuannya ya, supaya kanti-kanti kita mungkin yang ada lagi sekarang dapat kerja di Jambi, pengen balik mudik ke Palembang nemui keluarganya di hari libur, bisa sehari 2 hari karena cuma 4 jam tadi melewati jalan tolnya, tak ramai ya. Inilah. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya yaitu Satrimo Polda Jambi mengevakuasi dan memusnahkan granat aktif peninggalan penjajahan Jepang di kawasan Putri Ayu, Kecamatan Tranepura, Jambi. Pemusnahan granat itu dilakukan biar tidak membahayakan masyarakat sekitar. Sikok granat peninggalan penjajahan Jepang dievakuasi tim gegana Satrimo Polda Jambi di kawasan Putri Ayu, Kecamatan Tranepura, Kota Jambi pada Rabu sore. Granat yang masih aktif itu diamani setelah petugas dapat laporan dari masyarakat. Granat itu pertama kali ditemukan oleh sekelompok budak yang lagi main di pinggir aliran sungai Batanghari. Beruntung, pas penemuan granat langsung diamani oleh sekelompok remaja dan dilapori ke polisi. Terkait masalah kronologis penemuan, yang mana awalnya tadi pada pukul 12.30, sekelompok anak-anak remaja yang sedang asik bermain di anak sungai Batanghari menemukan benda besi yang mereka anggap bahwasannya ini besi yang mungkin bisa dijual ke pengumpul barang bekas. Tapi ternyata setelah dibawa ke pemukiman masyarakat, ada masyarakat yang mengetahui bahwasannya ini jenis diduga bom. PLT dan Subden 2 Jibom Satbrimo Polda Jambi, Ibda Suwandi mengatakan, sehabis dapat laporan, tim langsung evakuasi granat tersebut dan langsung dimusnahi.
Pemusnahan dilakukan di lapangan terbuka dengan radius aman dari kerumunan masyarakat. Ibda Suwandi ngimbau bagi masyarakat yang menemukan granat supaya segera melapor kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Ya, gari juga granat Iya. untuk nak meledak. Kanti-kanti kalau kita nemu barang yang kita sebelumnya tak tahu apa tu. Yang masing nak be. Ada masing nak be, jadi bisa hubungi pihak yang berwenang Betul. untuk melakukan pengamanannya. Tu kayak tadi kanti-kanti untuk ada remaja yang tahu kalau itu granat, dihubungilah pihak yang berwenangnya. Kalau tak tu tak tahulah saya. Tak tahu nasib kita kalau lagi. Nah, ya kanti-kanti usai nak numpi kami masih akan berhadir dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya toko perlengkapan sekolah ramai pengunjung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti memang kita sekarang aku masih libur tahun ajaran baru ya kan. Kamu punya adik tak di rumah? Tak, saya nak terakhir. Oh, nak terakhir. Berarti datuk lagi masih sekolah ya. Belum ada beli perlengkapan sekolah. Kalau saya di rumah tu masih ada adik yang sekolah. Jadi tiap tahun ajaran baru tu nak beli seragam baru, tas baru, sepatu baru, sobo baru, jangan lupa baru. Masih elok tak? Iya, masih elok. Nah, itulah tadi tu. Jadi memang lagi musim tahun ajaran baru kok banyak pedagang yang omsetnya naik. Karena banyak budak-budak tadi tu pengen yang baru-baru. Soalnya tahun ajaran baru pengenlah dia serba baru. Suasana baru. Iya, macam juga toko perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh yang mulai ramai dikunjungi pas masuk tahun ajaran baru kok kanti-kanti. Hal itu menyebabkan omset pendapatan pedagang perlengkapan sekolah naik 50% dari biasanya. Memasuki tahun ajaran baru, beberapa toko penjual perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh mulai ramai dikunjungi. Hal itu menyebabkan omset pendapatan pedagang meningkat 50% dari biasanya. Salah satu pedagang perlengkapan sekolah Mita mengatakan, biasanya pembeli bakal semakin ramai pada seminggu sebelum masuk sekolah. Sementara untuk harga baju sekolah untuk sekolah dasar dijual dengan harga Rp120.000. Sedangkan baju sekolah menengah pertama dijual dengan harga Rp160.000. Sekarang sih udah mulai rame ya Bang ya, tapi biasanya puncaknya itu udah mendekati sekolahnya gitu. Kan infonya sekarang katanya mulainya tanggal 17, paling kayak semingguan lah, tanggal 10 ke atas baru tuh biasanya puncaknya. Mita nambahi perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh dipasok dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti Gubernur Al-Haris memastikan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024-2025 untuk SMA dan SMK negeri resmi ditutup pada 25 Juni 2024. Pemprov Jambi tidak akan membuka penyelenggaraan PPDB tahap kedua. Usai ditutup pada 25 Juni lalu, Gubernur Al-Haris memastikan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025 untuk SMA dan SMK negeri seprovinsi Jambi selesai. Al-Haris mengatakan untuk pemenuhan kekosongan kuota di sejumlah sekolah yang masih tersedia bakal dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah. Pemenuhan peserta didik baru yang bakal dilakukan pihak sekolah bakal menyesuaikan kondisi yang berkembang dan dilaksanakan secara dinamis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuka penyelenggaraan PPDB tahapan kedua karena memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik baru. Berdasarkan keputusan Gubernur Jambi, total kuota PPDB untuk SMA dan SMK negeri pada tahun itu hanya 50.947 peserta didik, terdiri dari 29.995 untuk jenjang SMA dan 20.952 untuk jenjang SMK. Sudah selesai, tinggal lagi memang ada beberapa sekolah-sekolah yang masyarakat masih protes ya. Ada yang zonasinya mungkin kurang pas. Saya udah minta kepala sekolah untuk dinamis menyikapi itu semua ya. Sepanjang itu ada aturan dan mungkin membantu orang, silakan dibantu. Pada tahun ajaran 2024-2025,
ada 271 sekolah negeri yang dapat direbutkan pada siswa baru, yaitu 163 SMA dan 108 SMK. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti persoalan tanah di SD Negeri 212 Kota Jambi masih belum selesai. Pemerintah Kota Jambi masih berusaha untuk menyelesaikan konflik tanah itu sehingga sekolah bisa digunakan lagi pada tahun ajaran 2024-2025. Pemerintah Kota Jambi masih bersengketa dengan Hermanto selaku pemilik tanah Sekolah Dasar Negeri 212. Belum selesainya persoalan Niko ngakibati belum dibukanya gerbang sekolah dan pelaksanaan PPDB harus menumpang di sekolah lain. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsih mengatakan, pemerintah Kota Jambi terus berupaya menyelesaikan persoalan sengketa tanah SD Negeri 212 sehingga pada tahun ajaran baru itu gedung SD Negeri 212 diharapi bisa digunakan lagi untuk aktivitas belajar mengajar. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga berupaya untuk bayar ganti rugi kepada pemilik tanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. PPDB sudah dilaksanakan dan kemungkinan tanggal 15 anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah. Saya tidak ingin mereka mengalami kesulitan, maka tadi pertemuan itu memastikan supaya anak-anak tanggal 15 bisa sekolah. Pemerintah Kota Jambi hingga kini belum mengeksekusi putusan Mahkamah Agung karena adanya kepemilikan lahan Pertamina di sekolah tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masih ada tak berita kita Sariko? Udah habis. Udah habis ayo. Nah, ganti demikianlah berkabar Jambi pada hari ko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma dan saya Karani Utari bersama kabar kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.